Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua RW beserta jajarannya, yang terhormat Ketua RT 01 sampai RT 05 beserta jajarannya, yang terhormat Ketua DKM beserta jajarannya, Ketua Panitia Ramadan beserta jajarannya, ibu-ibu, ibu RW, ibu RT, ibu-ibu Ketua RT dan ibu-ibu Majelis Taklim, dan yang kami muliakan Bapak Ustadz Husni Mubarak MA. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan sehingga bisa datang ke majelis taklim ini dalam rangka acara mendengarkan tausiah dan iftar jama'i. Semoga kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dan adik semuanya menjadikan ladang pahala dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa rahmat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, acara pada sore hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Romdoni. Kemudian nanti ada sambutan Ketua DKM, sambutan Ketua RW 039, acara pokok tausiah dan disambung doa oleh Bapak Ustadz Husni Mubarak MA, dan nanti kita melaksanakan buka puasa bersama atau iftar jama'i. Untuk lebih afdolnya, mari kita buka bersama dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara selanjutnya, dari kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia, pengurus RW, pengurus RT, DKM, dan jamaah, dan para donatur, dan ibu-ibu yang telah melaksanakan persiapan, yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Semoga amal kebaikan ibu dan bapak semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Bapak ibu semuanya, sebagai informasi, tema pada acara sore hari ini atau rangkaian kegiatan bulan Ramadan ini yaitu kuatkan hati dengan iman, taklukkan dunia dengan Al-Quran. Semoga kita semua bisa ngikutin tema tersebut, bisa tambah keimanan kita dan juga bisa menaklukkan dunia dengan Al-Quran. Untuk selanjutnya, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Romdoni. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون
كانوا يكفرون بآيات الله كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Bapak Ustadz Romdoni yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga beliau yang membacanya dan kita semua yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya sambutan dari Ketua DKM yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua DKM Lamsar Mulyadin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Husni Mubarak MA, yang terhormat Bapak Ketua RW 039 Bapak Suryanto, Bapak Wakil Ketua RW 039 Bapak Haji Andri, berikut jajaran pengurus RW, yang terhormat Ketua Yayasan Al-Ikhlas Taman Duta Bapak Nanang, berikut jajaran pengurus, yang terhormat Dewan Suro DKM Masjid Al-Ikhlas Ustadz Asep Nawawi, berikut para pengurus DKM, yang terhormat Bapak Ketua RT 01 sampai 05, berikut jajaran pengurus, serta bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, adik-adik sekalian yang mudah-mudahan kita semua memperoleh ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, saya di sini sambutannya singkat saja, yaitu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik dari pengurus RW, RT, dan jemaah sekalian yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kebaikan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mewakili pengurus dengan tulus
memohon maaf yang seluas-luasnya jika di dalam mengemban amanah ini terdapat banyak kekurangan. Sekali lagi dengan tulus dari kami para pengurus memohon maaf jika di dalam setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan ada banyak kekurangan. Semoga kita semua mendapatkan karunia ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lamsar yang sudah menyampaikan sambutannya atas nama Ketua DKM dan juga panitia. Selanjutnya sambutan dari Ketua RW 039 yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Suryanto. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami muliakan Bapak Ustadz Usni Mubarak Al-Muharram, guru kita pengajian di Taman Duta. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua DKM beserta jajaran pengurus, dan yang saya hormati pula kepada para pengurus RW, pengurus RT, kepada Dewan Suro dan pengurus-pengurus organisasi lain di wilayah Taman Duta sini. Ini bapak-bapaknya segini tapi penghormat, pengurus-pengurus semua kelihatannya. Jadi warganya mana ini? Ya, belum datang atau menyusul nanti habis buka bersama. Iftar ini kan dibuka untuk seluruh jamaah ya. Tapi kebetulan mungkin belum sempat hadir. Kebanyakan ini hanya pengurus. Mudah-mudahan nanti jamaah lain bisa menyusul. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang paling utama tentunya rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah kita sekalian masih diberikan sehat, iman yang terutama sehingga kita semua masih dapat berkumpul bersama dalam acara iftar jama'i di Masjid Taman Duta ini. Salawat tering salam semoga senantiasa tercurah ke baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada para pengikutnya. Marilah kita mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam puasa yang ke-16 ini berarti kita menginjak saat-saat akhir dari Ramadan. Tentunya budaya kita Taman Duta dan seluruh mungkin perantau di Jakarta ya, kemungkinan kita akan mudik. Jadi dari pengurus RW hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian dalam nanti mungkin yang mudik agar diperhatikan rumah yang ditinggal agar lebih waspada, lebih teliti, lebih diamankan. Kemudian nanti juga dari pengurus RW Pak Lamsar nanti akan share, mengirim kepada ketua RT Google Form untuk diisi oleh warga-warga yang akan mudik. Jadi akan datanya terlihat oleh pengurus RW yang akan disetor kepada koordinator keamanan untuk kita sama-sama saling menjaga ya selama kita tidak ada di rumah, dan juga akan di-share ke Pospol. Jadi semua kita bisa memantau, mudah-mudahan akan lebih aman selama kita tinggalkan rumah kita ya. Kemudian yang ada di wilayah mungkin belum sempat pulang, dengan memohon kami semua ikut sama-sama menjaga wilayah kita, terutama ini musim-musim menjelang berakhirnya musim hujan ya. Kita sekalian mungkin perlu perhatian juga, dalam beberapa hari ini ada hujan, ada kemudian terang lagi. Ini sangat memungkinkan untuk genangan-genangan yang membahayakan nyamuk-nyamuk berkembang biak. Jadi
dari Bapak Ibu sekalian, mohon bisa sama-sama saling menjaga, saling memperhatikan lingkungan kita. Apabila ada genangan-genangan air, lebih baik dibuang agar tidak untuk berkembang biaknya bintik-bintik nyamuk. Dan apabila ada hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan dari pengurus RW, mohon dapat segera disampaikan. Misalnya ada mungkin warga yang terkena naudzubillah ya DBD, atau mungkin hal lain dari penyakit yang musim-musim menjelang kemarau ini biasanya ada, segera dilaporkan agar kita pengurus bisa mengambil inisiatif untuk mengatasi secara umum di Taman Duta. Mungkin dari pengurus RW itu aja, mempersingkat waktu, terutama ya terima kasih kepada DKM dan jajaran pengurus yayasan juga mengenai kegiatan-kegiatan yang berjalan di masjid ini sangat baik. Dari awal Ramadan setiap hari ada buka bersama dan juga ada tadarus malam. Nah, hari ini ada pesantren kilat, iftar jama'i, kemudian disambung dengan Qiyamul Quran dan nanti malam ya Pak DKM ya. Sangat luar biasa kegiatannya, sangat tersusun. Terima kasih semua, mudah-mudahan pengurus DKM dan seluruh yang terlibat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, mohon maaf apabila kurang berkenan kalimat-kalimat yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua RW, Bapak Suryanto, yang telah memberikan arahan untuk keluarganya yang sebentar lagi cukup banyak yang mudik. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, acara pokok kita yaitu tausiah. Jadi pada hari ini insya Allah maghrib jam 18.07. Jadi Pak Ustadz kurang lebih 29 menit. Peserta. Supaya lebih cepat kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Husni Mubarak untuk memberikan tausiah. Silakan Pak, duduk di atas aja biar ibu-ibu. Oh, biar ibu-ibu kelihatan. Izin bareng. Di mana di sini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahral ibadah wa syahrat taubah wa syahral maghfirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nabiyyir rahmah wa qudwatil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat para sesepuh bini sepuh di lingkungan setempat, tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati pimpinan wilayah, Bapak Ketua RW di lingkungan Taman Duta, Bapak Suryanto beserta pengurus, Bapak Ketua DKM, Bapak Lamsar dan juga pengurus Dewan Syuro dan sebagainya, para ketua RT, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Sehat semua Bapak Ibu? Masih berpuasa? Alhamdulillah. Udah berapa hari kita puasa ini? 20 apa 16? 16. Alhamdulillah 16 hari sudah kita berada di bulan suci Ramadan. Artinya kalau Ramadan itu kita genapkan 30 hari, maka insya Allah Lebaran tinggal 14 hari lagi. Bener apa kagak? Udah pengen mudik ini kayaknya ya. Apalagi imam kita ini dan nungguin dia ngitung hari ya. Mudah-mudahan semua sehat ya, berkah, dan insya Allah puasanya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam sudah menunjukkan jam 6 kurang 30 atau 25 menit lagi itu ya. Di handphone saya malah lebih cepat Pak RW. Kayaknya waktu kali abang lebih dulu maghribnya ya ketimbang Taman Duta ya. Coba dah lihat jam masjid sama jam handphonenya, lebih cepat mana kira-kira? Hah? Lebih cepat handphonenya kan ya? Iya, berarti jam saya lebih bagus kayaknya ini ya waktunya ya. Buat nungguin maghrib maksudnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita ngaji dalam beberapa literatur tasawuf, selain Imam Al-Ghazali yang membagi golongan orang dalam menjalankan ibadah puasa, sahabat Rasulullah Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam nasihatnya juga menggambarkan tentang tipologi atau model-model manusia dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada golongan yang pertama, yaitu golongan orang yang bersujud kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan dalam kehidupan ini kepada Allah, tidak terpengaruh dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Andai surga tidak ada, andai neraka tidak ada, andai pahala dan dosa tidak ada, maka tetap ia menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini model yang pertama, model khusus yang kelasnya mungkin hanya dimiliki oleh para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di Taman Duta ada nggak model yang pertama begini orangnya ini Pak? Bu, Bapak Ibu, ada nggak yang ibadah andai surga nggak ada, neraka nggak ada, saya tetap sujud sama Allah? Ada nggak yang begini nih? Kalau ada saya pengen tahu orangnya yang mana kira-kira. Itu golongan yang pertama. Ada golongan yang kedua, kata beliau, yaitu orang yang beribadah kepada Allah modelnya kayak pedagang Pak. Kalau pedagang pengennya untung apa rugi? Ada yang dagang pengen rugi di sini? Nggak ada. Setiap orang yang berusaha berdagang pasti pengennya untung. Kata Sayyidina Ali, ada tuh orang yang ibadah sama Allah, ketika ada untungnya dia kerjain Pak. Lagi pengen urusan berhasil, dekat sama Allah, semalaman tahajud, sholat tobat, sholat hajat. Kenapa? Biar urusannya berhasil dikabul sama Allah. Ada yang begitu kagak? Banyak gak yang begitu? Banyak. Itu model orang yang ibadah karena modelnya pedagang, kata Sayyidina Ali. Lalu kelompok yang ketiga nih, yaitu orang yang beribadah kepada Allah karena takut masuk neraka, pengen masuk surga. Ada nggak yang begitu di sini? Banyak ya. Ibu-ibu pengen masuk surga apa pengen masuk neraka? Kenapa pengen masuk surga? Karena takut masuk neraka. Ini kita puasa nih, kita sholat karena kita pengen dapat pahala apa karena takut dosa? Dua-duanya ya. Pengen dapat pahala karena takut
Berarti model ibadah kita model yang ketiga, yaitu model orang yang penakut. Nggak apa-apa, jujur aja sama hati. Ya Allah Ustadz, saya model yang kedua sama yang ketiga itu kayaknya. Emang kenapa? Kalau pengen ada acara, pengen ada hajat, saya dekat sama Allah, saya minta sama Allah. Tapi begitu urusan selesai, udah saya kagak tahajud lagi. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Atau model yang ketiga, saya takut banget kalau sampai masuk neraka. Nggak apa-apa, model kita dua itu udah bagus banget Pak. Bab model yang pertama zaman sekarang itu susah Pak. Ini model wali-wali Allah kayaknya. Tapi di Taman Duta banyak wali Pak RW ya. Banyak ya. Ya, wali apa ini kira-kira? Wali murid. Mau jadi pedagang kek, mau jadi penakut, nggak apa-apa. Yang penting niat kita ibadah sama Allah. Nah, berkaitan dengan dua model tadi, ada banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, dan mungkin ketika Ramadan hadis ini juga sering disampaikan oleh para guru kita dalam berbagai kesempatan, Bapak Ibu. Hadis yang mengamanatkan kepada kita agar jangan sampai kita menjadi orang yang rugi dan celaka dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang ketika Ramadan itu bakal rugi, bakal celaka tuh. Yang pertama adalah ragima'an purajulin zukirtu ilaihi palam yusolli alayya. Kelompok yang pertama, orang yang sangat rugi dan celaka, kata Rasulullah, adalah orang yang ketika namaku disebut, dia dengar tuh telinganya nama Nabi disebut, palam yusolli alayya, tapi dia kagak mau sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang sangat rugi, sangat menyesal dan celaka, kata Rasulullah. Saya mau tanya, Bapak Ibu selama Ramadan ada yang dawam baca salawat? Pak, ada yang dawam zikir baca salawat ada? Berapa ribu sehari? Bu, ada yang rajin baca salawat selama Ramadan? Berapa ribu sehari? Hah? 200, ada 200? 100? Enggak juga. Ya Allah Ustadz, saya baca setiap hari kalau enggak salah 10 kali. Itu pun saya baca dalam sholat wajib berjamaah. Ya Allah. Kalau di bulan Ramadan kita punya amalan tadarus Al-Quran, rajin baca Quran, maka kalau bisa selain baca Quran, lisan kita juga basahin tuh sama sholawat Bapak Ibu. Karena kalau kita baca, salah seorang mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah, dalam kitabnya At-Thariq Ilallah, Jalan Menuju Allah, beliau katakan seperti ini, kalau antum ibadah sama Allah, modelnya itu bisa jadi 2. Ente kalau sholat, ente kalau puasa, ente kalau zakat atau yang lainnya, maka ada 2 kemungkinan yang akan ente dapat. Yang pertama diterima sama Allah, yang kedua ditolak ibadah sama Allah. Sholat, puasa, kalau niatnya benar karena Allah, syarat rukunnya benar karena Allah, insya Allah sholat dan puasa kita diterima nggak sama Allah? Insya. Tapi kalau Bapak Ibu niat sholat, niat puasa, sodako, ibadah yang lainnya, niatnya lagi bukan karena Allah, apalagi syarat rukunnya nggak dikerjain, maka pasti ibadah itu akan ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melaksanakan ibadah, 2 kemungkinan, diterima sama Allah atau juga ditolak sama Allah. Tapi kata beliau ada 1 ibadah yang kalau ini dibaca, diucapkan oleh seorang muslim, muslimah, bahkan seorang pendosa, fasik yang paling banyak dosanya,
dia baca amalan ini, tetap ibadahnya diterima sama Allah. Apa itu? Baca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca solawat sama Rasulullah pasti diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi yang mengatakan, ya, Nabi dalam hadisnya banyak menjelaskan, man shalla alayya salatan wahidatan, kalau ada hambaku umatku yang ia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sallallahu alaihi asra salawatin, setiap satu salawat yang dia baca kepada Rasulullah, Allah akan berikan 10 balasan dalam salawat itu. Satu salawat Allah balas 10 kebaikan. Boleh jadi di antara 10 itu Allah panjangin umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rizki kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah jadikan anak-anak kita anak yang salihin was salihat, Allah berikan hati kita hati yang selalu istiqomah di jalan Allah. Satu salawat Allah balas 10 kebaikan. Maka Ramadan ini bulan mulia, selain banyakin baca Quran, maka perbanyaklah untuk bersalawat kepada Rasulullah. Kalau ada orang yang disebut nama Nabi, dia nggak salawat sama Rasulullah, itulah orang yang celaka dan rugi, kata Nabi. Golongan yang pertama. Udah maghrib belum Pak RW? Masih lama ini Pak? Masih ya? Iya. Pokoknya kalau azan udah langsung tangannya gini aja Bu, azan gitu ya. Karena saya yakin di mana-mana buka puasa bersama yang paling ditunggu itu adalah azan maghribnya. Bener apa kagak? Di mana-mana itu saya ngisi acara. Iya, kok belum pada datang? Udah 5:30. Biasa Pak Ustadz, yang ditunggu azan maghribnya. Iya udah. Iya. Yang kedua, kata Rasulullah, manusia yang rugi di bulan Ramadan itu adalah ragima anfu rajulin adraka alaihil kibar falam yudkhilahul jannah. Orang yang rugi, celaka itu adalah orang yang ketika di bulan Ramadan masih ada kedua orang tuanya atau salah satunya ayah ibunya masih ada, tetapi kemudian keduanya tidak bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala karena ia tidak taat dan tidak bakti kepada kedua orang tuanya. Bapak ibu, saya enggak sama orang tua. Ada yang masih ada orang tuanya, ada yang pengen buru-buru ketemu sama orang tua. Ya Allah, kalau masih ada orang tua kita, ayah ibu kita, salah satunya dah, maka perluin, hormatin, sayangin. Nggak pakai nunggu lebaran, nanti kita datang kita kasih bingkisan. Dari kemarin tuh ketika mau awal Ramadan kita minta maaf, sampai Ramadan pertama sampai 16 tanyain, liatin, perhatiin bagaimana kondisi ayah ibu kita, apa yang sudah dia kerjakan, apa masih ada makanan di rumahnya untuk berbuka. Perhatiin, jangan sampai orang tua kita kesusahan di rumahnya. Jangan sampai nanti nyesel Bapak Ibu. Kalau ayah ibu kita nggak ada, yang paling sedih itu Masya Allah besok itu di malam takbir, ketika kumandang takbir itu berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terbayang wajah ayah ibu kita Pak. Selesai sholat Idul Fitri, takbir masih terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada ayah ibu kita. Biasanya dari kecil kita sampai mungkin kita dewasa, ketika ada ayah dan ibu, yang pertama kita raih tangan itu adalah tangan ibu kita. Yang kita peluk pertama adalah ayah dan ibu kita. Tapi begitu mereka udah nggak ada, bagaimana perasaan kita saat itu Pak? Maka ketika ayah dan ibu masih ada, hormatin, perluin. Orang tua saya jauh Ustadz di kampung, ada telepon. Orang tua saya jauh di sana tempatnya Ustadz, nggak bisa saya kasih, bisa transfer. Ya Allah, kalau masih ada kedua orang tua, kata Rasulullah, fa inna fihi mamba'ur rizki wal barakah.
Orang tua itu adalah sumber keberkahan dan rezekimu yang Allah titipkan lewat mereka dalam kehidupan dunia ini. Antum semuanya sekarang berhasil jadi orang yang berguna, punya jabatan, punya harta. Ingat, itu berkat doa dari ayah dan ibu. Bahkan mohon maaf ini, Bu, Ibu, ini lagi puasa apa udah enggak sih? Oh puasa, lemes banget ya. Saya mau tanya di Taman Duta ini, kalau di kampung saya tanggal 21 Ramadan banyak suami-suami yang kemudian pergi iktikaf Pak. Selama 10 hari kagak pulang-pulang, entar pulangnya malam takbiran. Tuh ngapain? Menjalankan sunnah Rasulullah, menghidupkan 10 malam terakhir, menjemput Lailatul Qadar, tinggalkan anak, tinggalkan keluarga, iktikaf di Masjid At-Taqwa 10 malam dari malam 21 sampai malam takbiran, kagak pulang-pulang. Di sini suaminya pada begitu apa kagak? Bu, suaminya pada iktikaf apa kagak? Emang kenapa nggak boleh? Jangan-jangan nggak dipercaya ini suaminya ya. Saya takut Ustadz izinnya 10 hari ke masjid iktikaf nggak taunya keluyuran. Nah begitu tuh, jangan-jangan. Tapi ini suaminya takwa semua kayaknya di sini. Takut sama yang tua, begitu maksudnya. Ya Allah, banyak guru-guru kita, ulama kita itu kalau 10 malam terakhir betul-betul nggak pulang Bapak Ibu. Tinggalkan anak, tinggalkan keluarga, iktikaf di masjid-masjid, di surau-surau. Nanti malam takbiran baru pulang ke rumah. Itu pahalanya besar dan luar biasa. Tapi ada riwayat kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, saya pengen iktikaf, saya ingin menghidupkan sunnahmu di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tetapi saya masih ada keluarga yang menjadi tanggungan saya, ada anak dan istri yang belum bisa saya tinggalkan ya Rasulullah. Bagaimana cara saya mengejar pahala seperti mereka yang beriktikaf di rumahmu itu? Kata Nabi, julu suka sa'atan ma'al iyal ahabbu ilayya minal iktikafi fi masjidi haza. Buat antum yang belum bisa iktikaf seperti itu, maka lakukan sunnah kata Rasulullah. Seringlah untuk menemani keluargamu, ayah ibumu kalau ada, anak istrimu, temani. Beberapa waktu engkau berteman dengan para mereka berkumpul, itu jauh lebih aku cintai ketimbang engkau iktikaf di masjid ini. Jadi yang belum bisa iktikaf, sunnahnya ngapain Pak? Temenin tuh. Kalau ada orang tua, sering-seringlah berkunjung kepada orang tua. Kalau nggak ada orang tua, anak istri, temenin, ajak jalan-jalan itu bini, jangan suruh di dapur sama sumur mulu. Bu, lakinya sering ngajak jalan-jalan nggak kalau Ramadan? Udah diajak jalan-jalan belum? Pak, besok kalau belum bisa iktikaf 10 malam terakhir, temenin anak istri kita, ajak mereka jalan-jalan, ajak temenin tuh ke Tanah Abang. Girang kagak Bu? Girang apa kagak? Girang banget. Saya tiap hari Pak, dari sekarang udah ngamalin hadis ini. Tiap hari istri saya ajak ke Tanah Abang. Kalau nggak percaya tanya sama bini saya. Setiap hari saya ajak ke Tanah Abang, buka pintu saya bilang, ini dulu Tanah Abang, tapi sekarang udah jadi rumah orang karena udah dijual. Saya bilang begitu Pak. Kan saya bilang bukan pasar Tanah Abang, saya bilang apa? Tanah Abang. Makanya besok bapak-bapak ajak bininya tuh muter naik motor ke depan. Itu dulu Tanah Abang kayak gitu tuh, tapi sekarang udah jadi rumah orang, udah dijual soalnya. Kan Tanah Abang. Mau nggak Bu digituin sama suaminya? Oh nggak mau. Ajak jalan-jalan, perluin anak istri kita Pak, karena sesungguhnya menghormati keluarga istri itu perbuatan yang begitu dicintai Rasulullah. Kata Nabi, khairikum li ahlikum. Orang yang terbaik kata Rasulullah adalah yang begitu cinta dan menghormati keluarganya, orang tuanya termasuk anak istrinya. Jadi kalau kita belum bisa iktikaf, ayo dampingin keluarga kita, anak istri kita, sayangin mereka ya. Yang terakhir Pak, orang yang celaka, yang rugi kata Rasulullah, dakhala alaihi Ramadan
summan salaha. Ketika dia sudah datang masuk Ramadan, dipanjangin umurnya, sehat badannya, ketemu sama Ramadan, summan salaha. Tapi sampai Ramadan itu selesai, belum diampunin dosa-dosanya sama Allah. Nauzubillah min. Ini Ramadan udah 16 hari Bapak Ibu, bener ya? Malam ini malam ke-17. Saya mau tanya, apakah kita sudah menjadi manusia yang lebih baik? Itu jawabannya ada pada hati kita. Apakah kita sudah menjadi manusia yang lebih rajin, manusia yang sudah dekat dengan Allah, manusia yang selalu zikir sama Allah, manusia yang selalu malamnya melaksanakan qiyamul lail sama Allah? Kita yang tahu, hati kita yang bisa merasakan. Tanya sama hati kita, setengah Ramadan ini sudahkah saya bertambah baik ya Allah? Ini sudah hatam Quran belum di sini Bapak Ibu? Ntar malam mau hataman ya? Masya Allah, Taman Duta emang lain Pak. Baru setengah Ramadan sudah hatam 1 kali. Berarti kemungkinan akan 2 kali hatam. Karena masih ada setengah perjalanan. Bukan begitu Pak RW? Insya Allah. Ya, sudah hatam Quran. Jangan kemudian berhenti ngajinya Bapak Ibu. Ntar malam hataman, besok lanjutin lagi, ya. Itu jangan lupa setiap kali hatam Quran nanti malam, sering saya sampaikan, baca doa, karena orang yang hatam Quran punya doa, suatu doa spesial yang pasti akan diterima sama Allah. Makanya bilang sama Allah nanti begitu selesai hatam Quran, ya Allah, Allahumma jadikan apa yang saya baca dari bacaan Quran ini hadiah untuk saya, keluarga dan orang tua saya. Tuh jangan lupa tuh, niatin hatam Quran buat kita dan kedua orang tua. Niatin biar nanti di akhirat kita bisa kasih jubah atau mahkota kehormatan buat orang tua kita lewat hataman Quran kita. Amin ya robbal. Jadi yang ketiga, kalau Ramadan sudah setengah, kita belum ada apa-apa tuh amal ibadah kita bakal jadi orang yang rugi. Apalagi sampai selesai Ramadan, dosa kita nggak diampunin sama Allah. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan 3 perbuatan ini yang dipesankan oleh Rasulullah, perbanyak sholawat, bakti sama orang tua, hormati keluarga, anak dan istri, serta perbanyak ibadah di bulan Ramadan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Nggak ada yang lebih beruntung manusia ketika selesai Ramadan, ia termasuk orang yang diampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu, kalau orang panen diskon selalu dikejar Pak, bener nggak? Ibu-ibu kalau belanja ada diskon besar-besaran berebut Pak. Apalagi ini Ramadan, bulan diskon pahala, panen pahala. Ayo perbanyak ibadah biar dosa-dosa kita diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah hampir 30 menit lebih. Jam saya maghrib tinggal 2 menit lagi. Bener ya? Itu masih jam 6 kurang aja itu. Iya, kayaknya ini waktunya waktu Arab Pak. Iya. Bener gak sih? Bener ya? Oh iya, yang ini juga lewat 3. Bapak Ibu handphonenya lewat berapa saya tanya? Lewat 5 Pak. Jadi yang mana ini? Bingung saya. Mau berhenti dari tadi ngeliatin ono kurang, ini 3, ini 5. Yang mana yang benar jadi Bapak Ibu? Apa kita sweet aja udah? Ya Allah, ya udah deh. Sampai sini aja ya. Karena biar nanti ada jeda waktu kita buat persiapan iftar. Benar ya? Ya. Terakhir kita baca Fatihah ya. Buat kita, keluarga kita, anak istri, orang tua, semua kita doain deh jamaah kita. Mudah-mudahan dipanjangin umurnya, disehatkan badannya, ditambah amal ibadah puasanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung doa. Ya. Kita doa sebentar ya Bapak Ibu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih. Dia sudah azan maghrib ya? Sudah waktunya, mari kita bersama-sama membaca doa buka puasa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian dari kami, mohon maaf atas ada hal yang kurang baik. Untuk iftar atau buka puasa silakan, yang makanan sudah di kotak, yang belum nanti silakan minta ke panitia. Selain makanan yang ada di kotak, ada juga bakso dan es di belakang ya, di TPA. Yang mau bakso silakan. Demikian dari kami, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا